Kita beralih ke informasi lainnya. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN kembali merenggang. Defisit mencapai 479,7 triliun rupiah atau 2,02% dari PDB per akhir Oktober 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membekukan gambaran fiskal terkini dalam konferensi APBN Kita edisi November 2025 di saat mesin ekonomi nasional dipaksa berlari di tengah angin global yang masih kencang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mencatat defisit APBN 2025 kini berada di angka 479,7 triliun rupiah atau 2,02% dari produk domestik bruto per akhir Oktober 2025. Defisit ini melebar dibanding posisi bulan September yang tercatat di angka 371,5 triliun rupiah atau 1,56% dari PDB. Meski demikian, Purbaya menegaskan defisit tetap jauh di bawah batas APBN 2025 sebesar 2,78%. Kondisi ini menunjukkan ruang fiskal masih terkendali di tengah dinamika ekonomi global yang semakin menekan. APBN kembali menjadi tulang punggung pemulihan ekonomi, mengalirkan anggaran untuk menjaga daya beli masyarakat, melindungi kelompok rentan, dan memastikan program prioritas berjalan di lapangan. Dari sisi pendapatan, negara telah mengumpulkan 2.113,3 triliun rupiah atau 73,7% dari target. Kinerja ini ditopang penerimaan pajak sebesar 1.708 triliun rupiah serta PNBP 402,4 triliun rupiah yang tumbuh stabil meski pemulihan ekonomi masih rapuh. Realisasi APBN sampai dengan 31 Oktober 2025, secara keseluruhan, realisasi APBN menunjukkan pengelolaan yang hati-hati dan prudent, menjaga disiplin fiskal di tengah dinamika global. Per 31 Oktober 2025, pendapatan negara telah terrealisasi sebesar 2.113,3 triliun rupiah. Ini mencapai 73,7% dari outlook APBN. Kinerja ini didorong oleh penerimaan pajak sebesar 1.708,3 triliun rupiah atau 71,6% dari outlook dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 402,4 triliun atau 84,3% dari outlook. Sementara itu, hingga Oktober 2025, belanja negara telah mencapai 2.593 triliun rupiah atau 73,5% dari proyeksi akhir tahun. Belanja terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 1.879,6 triliun rupiah, transfer ke daerah atau TKD 713,4 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menjelaskan, belanja pemerintah pusat yang naik signifikan dibanding tahun lalu terdiri dari belanja kementerian lembaga sebesar 961,2 triliun rupiah dan belanja non-kementerian lembaga sebesar 918,4 triliun rupiah. Berikutnya kita masuk ke belanja negara. Belanja negara, total belanja negara sudah direalisasikan 2.593 triliun rupiah, sekitar 73,5% dari outlook belanja negara yang ada di laporan semester yang lalu. Kalau tadi kita lihat pendapatan juga sekitar 73%, berarti ini cukup berimbang masih APBN-nya. Dan kita masuk ke beberapa detail berikutnya aja langsung. Belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat itu sudah dibelanjakan 1.879,6 triliun. 1.879,6 triliun ini lebih tinggi dibandingkan belanja tahun lalu. Belanja tahun lalunya 1.834,5 triliun. Berarti tahun ini belanja pemerintah pusat itu 45,1 triliun lebih tinggi dibandingkan belanja pemerintah pusat tahun lalu. Jadi belanja pemerintah pusat itu memiliki dorongan kepada gerak ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Tadi Pak Menteri menguraikan ketika BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal 3, maka efek dari pengeluaran pemerintah itu sudah 5% lebih. Ini dia yang kita lakukan, mendorong supaya belanja pemerintah pusat ini benar-benar bisa memiliki dampak kepada pertumbuhan ekonomi. Belanja KL-nya 961,2 triliun, sebentar akan saya sampaikan, dan belanja KL-nya 918.
Dengan realisasi fiskal yang terjaga dan pertumbuhan di berbagai sektor, momentum ekonomi nasional terus berlanjut positif. Pemerintah optimistis target pertumbuhan hingga akhir tahun dapat tercapai. Dari Jakarta, Emir Hamzah, Ihsan Riansyah, jurnalis NTV melaporkan. Belanja program